Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai tugas fonologi, yaitu transkripsi fonetis untuk melengkapi tugas dari Profesor Dr. Sumarwati, MPD. Sebelum melanjutkan ke tahap presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firna Eka Sahani dengan NIM 83. Perkenalkan, nama saya Asprian Wahyu Nur Hakim dengan NIM 51. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Jurikasari dengan NIM 67. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan dari transkripsi fonetis sendiri. Transkripsi fonetis merupakan cara penulisan tuturan atau ucapan seseorang dengan menggunakan simbol-simbol bunyi yang mewakili setiap bunyi bahasa secara tepat. Tujuan dari transkripsi fonetis sendiri adalah agar teks tertulis dapat dibaca dan diucapkan sebagaimana cara penutur aslinya berbicara, sehingga pengucapan suatu bahasa dapat dipahami secara akurat dan juga konsisten. Selanjutnya yaitu penanda fonem dan fona. Yang pertama huruf. Huruf adalah simbol bahasa tulis, sedangkan fonem dan fona adalah simbol bahasa lisan. Selanjutnya yaitu tanda garis miring 2 sebagai penanda simbol fonem dan tanda kurung siku sebagai penanda simbol fona atau penanda bahasa lisan. Selanjutnya yaitu simbol jeda. Yang pertama adalah tanda pagar sebagai jeda antar kalimat, tanda garis miring 2 sebagai jeda antar frasa atau kelompok kata, garis miring 1 sebagai jeda antar kata, dan terakhir yaitu tanda plus sebagai jeda antar suku kata. Selanjutnya yaitu simbol nada, tanda panah mendatar untuk nada datar dan biasanya ditandai dengan tanda titik. Selanjutnya panah ke atas untuk menandai nada meninggi, biasanya ditandai dengan tanda seru. Selanjutnya tanda panah ke bawah untuk menandai nada rendah dan biasanya ditandai dengan tanda tanya. Nah, untuk kalimat yang akan kami transkripsikan, kami mengambil dari koran Kompas yang isinya mengenai Jepang mendukung program makan bergizi gratis di Indonesia. Dengan kalimat-kalimatnya, yaitu yang pertama, selain itu Jepang juga akan membantu meningkatkan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalamannya. Kalimat kedua yaitu, adapun prioritas terakhir adalah membangun kemampuan Indonesia di bidang pertahanan. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu paket kerjasama ini mencangkup pelatihan penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli. Selanjutnya saya akan membacakan transkripsi fonetis dari kalimat selain itu. Jepang juga akan membantu meningkatkan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalamannya. Transkripsi fonetisnya, yang pertama diawali dengan kurung siku sebagai penanda bahasa lisan, dilanjut dengan tanda pagar sebagai penanda jeda antar kalimat, dilanjut dengan kata selain ditulis se menggunakan e terbalik, plus sebagai jeda antar suku kata, la plus in menggunakan i lemah, garis miring 1 sebagai jeda antar kata. Selanjutnya kata itu ditulis i plus tu seperti biasa, dilanjut dengan garis miring 2 sebagai jeda antar frasa, dilanjut dengan kata Jepang ditulis je menggunakan e terbalik plus bang menggunakan n yang memiliki garis belakang yang agak panjang atau biasa disebut dengan nk. Selanjutnya garis miring 1 diikuti dengan kata juga ditulis ju plus ga, garis miring 1 kata akan ditulis a plus kan, garis miring 1 kata membantu ditulis mem menggunakan e terbalik plus ban plus tu, garis miring 1 kata meningkatkan ditulis mem menggunakan e terbalik plus ning menggunakan n yang memiliki garis belakangnya agak panjang atau nk, plus kat plus kan, garis miring 1 sektor, e menggunakan etaling atau e. Selanjutnya menggunakan glotal plus tor, garis miring 1 kata perikanan ditulis dengan per menggunakan e terbalik plus i plus kan plus an, garis miring 1 kata dan ditulis dan seperti biasa, garis miring 1 kata pertanian ditulis dengan per menggunakan e terbalik plus ta plus ni plus yan ditambah dengan y karena i bertemu dengan a sehingga menjadi pertanian. Selanjutnya garis miring 2 sebagai jeda antar frasa diikuti dengan kata dengan, yaitu de menggunakan e terbalik plus ngan dengan n yang memiliki garis belakang yang agak panjang atau nk, garis miring 1 kata memanfaatkan ditulis me menggunakan e terbalik plus man plus pak menggunakan glotal,
karena absennya ada 2 atau double, terus diikuti dengan tanda plus, dan at plus kan garis miring 1 kata berbagai ditulis dengan ber menggunakan e terbalik plus ba plus by, i diganti dengan y. Selanjutnya garis miring 1 kata pengalamannya ditulis pe menggunakan e terbalik plus nga n dengan garis belakangnya agak panjang atau nk plus la plus man plus nya ditulis dengan n yang memiliki garis depannya agak panjang atau ny, dan diikuti dengan tanda pagar sebagai jeda antar kalimat. Selanjutnya tanda panah mendatar, yaitu untuk menandai nada mendatar atau biasanya ditandai dengan tanda titik. Selanjutnya kurung siku sebagai tanda bahasa lisan. Kemudian kalimat yang kedua, adapun prioritas terakhir adalah membangun kemampuan Indonesia di bidang pertahanan. Di awal kalimat diawali dengan tanda kurung siku sebagai tanda bahasa lisan. Kemudian ada tanda pagar menandakan bahwa itu adalah awal kalimat. Kemudian ada kata ada pun, a plus da plus pun, kemudian dipisahkan dengan garis miring 1 sebagai antar kata. Kemudian ada prioritas, pri plus yo plus ri plus tas, kemudian diakhiri dengan garis miring 1. Lanjut ada kata terakhir, e plus ra plus khir, lalu dilanjut dengan tanda garis miring 1. Lanjut ada kata adalah, a plus da plus lah, kemudian diakhiri dengan garis miring 2 yang menandakan bahwa ini adalah tanda untuk frasa, antar frasa, jeda antar frasa. Lanjut ada membangun, mem plus ba plus ngun, diakhiri dengan garis miring 1. Next ada kata kemampuan, ke plus mam plus pu plus wan, kemudian diakhiri dengan garis miring 1. Lanjut ada Indonesia, in plus do plus ne plus ya, kemudian diakhiri dengan garis miring 2 sebagai antar frasa. Lalu ada kata di garis miring 1. Selanjutnya ada kata bidang, bi plus dang garis miring 1. Next ada kata pertahanan, per plus ta plus han plus an, kemudian diakhiri dengan tanda pagar sebagai akhir kalimat. Setelah tanda pagar diberikan tanda panah lurus sebagai tanda bahwa itu adalah tanda titik, dan diakhiri dengan tanda kurung siku tutup. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu paket kerjasama ini mencakup pelatihan penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli. Transkripsi fonetisnya yaitu diawali dengan tanda kurung siku, lalu diikuti dengan tanda pagar, kemudian pa plus cat garis miring 1. Tanda siku tadi itu berfungsi sebagai penanda simbol fona. Kemudian tanda pagar berfungsi untuk menjeda antar kalimat. Nah, di sini untuk mengawali sebuah kalimat. Kemudian pa plus cat garis miring 1 plus berfungsi sebagai menjeda antar suku kata, dan garis miring 1 digunakan sebagai jeda antar kata. Kemudian ker plus ja garis miring 1, sa plus ma garis miring 1, i plus ni garis miring 2, di mana garis miring 2 berfungsi sebagai menjeda antar frasa. Kemudian men plus ca plus kup garis miring 2, pe plus la plus tih plus an garis miring 1, pe plus nye plus di plus a plus an garis miring 1, ma plus kan garis miring 1, si plus yang garis miring 1, se plus ko plus lah garis miring 2, dan pe plus nyi plus rim plus an garis miring 1, te plus na plus ga garis miring 1, ah plus li, kemudian ditutup dengan tanda pagar untuk menutup kalimat. Lalu diberi tanda panah yang berfungsi untuk menandakan bahwa ini adalah kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, atau panah itu berfungsi untuk menandakan
bahwa kalimat ini diakhiri dengan nada mendatar, lalu ditutup dengan kurung siku. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan dalam kami menyampaikan informasi, kami akan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.